Prabowo Subianto, the presidential candidate for Indonesia's 2024 elections, recently asserted that Indonesia is respected globally due to its track record of never defaulting on foreign debt. During a debate held on November 29, 2024, he emphasized that Indonesia's external debt ratio is relatively low, at around 40% of its gross domestic product, GDP, which he claims is one of the lowest in the world. Supporting Prabowo's statement, the Indonesian Ministry of Finance has confirmed that the country has never experienced a default on its foreign debt throughout its history. Denny Ridwan, the Director of State Debt Management at the ministry, reiterated this point, stating that while Indonesia's debt has reached its highest level since independence in 1945, it remains manageable and below the legal threshold of 60% of GDP as mandated by Indonesian law. Prabowo's comments highlight a broader narrative about Indonesia's financial stability and its ability to manage debt effectively without falling into default, which he argues contributes to the country's international stature and respect. Utang luar negeri Indonesia tetap rendah berkat beberapa faktor kunci dalam pengelolaan dan strategi fiskal yang prudent. Berikut adalah beberapa elemen yang berkontribusi pada kondisi ini. Point 1. Kebijakan pengelolaan utang yang prudent. Reprofiling utang. Sejak 2002, pemerintah Indonesia telah menerapkan strategi reprofiling untuk memperbaiki profil jatuh tempo sekuritas utang pemerintah, sehingga mengurangi risiko refinancing. Prioritas pada utang domestik. Pemerintah telah beralih dari pembiayaan defisit melalui utang luar negeri ke utang domestik, dengan lebih dari 70% utang berasal dari surat berharga negara, SBN, domestik. Ini membantu mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri dan meminimalkan risiko mata uang. Point 2. Pengaturan rasio utang. Batasan hukum. Undang-Undang Indonesia membatasi rasio utang terhadap produk domestik bruto, PDB, maksimal 60%. Saat ini, rasio utang Indonesia berada di sekitar 38,71% dari PDB, jauh di bawah batas tersebut. Manajemen risiko. Pemerintah mengelola risiko terkait suku bunga dan mata uang dengan menargetkan proporsi utang berbunga tetap minimal 80%, serta menjaga rata-rata waktu jatuh tempo utang sekitar 8 tahun. Point 3. Stabilitas ekonomi dan kepercayaan investor. Fundamental ekonomi yang kuat. Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang baik, yang menarik aliran modal asing. Investor asing cenderung mencari imbal hasil tinggi di pasar SBN, yang mendukung stabilitas finansial negara. Peringkat kredit investasi. Indonesia terus mempertahankan peringkat kredit investasi dari lembaga pemeringkat global, yang mencerminkan kepercayaan pasar terhadap kemampuan negara dalam mengelola utangnya. Point 4. Strategi pembangunan pasar SBN. Pengembangan pasar SBN. Pemerintah berupaya menciptakan pasar SBN domestik yang dalam dan liquid, termasuk penerbitan instrumen seperti Green Sukuk dan obligasi SDGs. Hal ini tidak hanya mendukung pembiayaan tetapi juga memperkuat sistem keuangan domestik. Melalui kombinasi kebijakan ini, Indonesia berhasil menjaga utang luar negeri pada tingkat yang rendah dan stabil, sekaligus memastikan bahwa negara tidak pernah mengalami gagal bayar utang. Sejarah utang luar negeri Indonesia mencerminkan perjalanan panjang yang dipenuhi tantangan dan perubahan kebijakan. Berikut adalah ringkasan perkembangan utang luar negeri Indonesia dari masa ke masa. Point 1. Awal sejarah utang, 1950-an. Era Soekarno. Sejak awal kemerdekaan, utang luar negeri Indonesia dimulai pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Pada tahun 1959, Indonesia meminjam dari Uni Soviet sebesar 12,5 juta dolar Amerika untuk pembangunan Stadion Gelora Bung Karno dan 250 juta dolar Amerika untuk peralatan perang. Soekarno menganggap utang sebagai penghinaan, namun terpaksa mengambil pinjaman untuk mendanai proyek-proyek besar. Point 2. Pembangunan infrastruktur, 1966 hingga 1998. Masa Orde Baru. Di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, utang luar negeri meningkat pesat untuk mendanai pembangunan infrastruktur. Indonesia mulai menjalin kerjasama dengan lembaga multilateral seperti Bank Dunia dan Asian Development Bank, ADB.
Utang pada periode ini didominasi oleh pinjaman lunak dan hibah. Krisis moneter 1997-1998. Krisis ini menyebabkan utang luar negeri swasta melonjak menjadi sekitar USD 63,64 miliar dan utang pemerintah mencapai 53,5 miliar dolar Amerika. Indonesia terpaksa meminta bantuan IMF dan menandatangani Letter of Intent, LOI, pada Januari 1998 untuk mendapatkan pinjaman. Point 3. Pemulihan dan pembayaran utang, 2000-an. Lunas utang IMF. Setelah bertahun-tahun berjuang dengan utang IMF, Indonesia berhasil melunasi seluruh utangnya pada Oktober 2006. Total pembayaran utang ke IMF mencapai 13,21 miliar saudara, termasuk pokok dan bunga. Stabilitas utang. Pada tahun-tahun berikutnya, pemerintah mulai mengelola utang dengan lebih baik, menjaga rasio utang terhadap PDB di bawah batas hukum yang ditetapkan. Point 4. Situasi terkini, 2010-an hingga 2024. Rasio utang yang stabil. Pada tahun 2023, rasio utang luar negeri Indonesia terhadap PDB tercatat sebesar 29,8%, menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan dalam total utang, pengelolaannya tetap terkendali. Total utang luar negeri, hingga kuartal ketiga tahun 2024, total utang luar negeri Indonesia mencapai 427,78 miliar dolar Amerika, dengan struktur yang sebagian besar terdiri dari utang jangka panjang. Perjalanan utang luar negeri Indonesia menunjukkan adaptasi terhadap tantangan ekonomi global dan upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas fiskal sambil mendukung pembangunan nasional. Utang luar negeri Indonesia memiliki dampak yang kompleks terhadap ekonomi negara saat ini. Berikut adalah beberapa dampak utama yang dapat diidentifikasi. Point 1. Pertumbuhan ekonomi. Dampak positif. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa utang luar negeri dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama jika digunakan untuk investasi dalam infrastruktur dan sektor produktif. Penelitian oleh Hair dan Rushdie, 2016, mencatat bahwa utang luar negeri berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang, meskipun tidak signifikan dalam jangka pendek. Dampak negatif. Namun, utang luar negeri juga dapat memiliki efek negatif, terutama ketika beban pembayaran utang, pokok dan bunga, mengurangi alokasi anggaran untuk pembangunan dan layanan publik. Hal ini dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi jika utang tidak dikelola dengan baik. Point 2. Kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan dan pengangguran. Meskipun utang luar negeri seharusnya mendukung pembangunan, kenyataannya banyak proyek yang dibiayai tidak memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Misalnya, proyek-proyek seringkali lebih banyak mempekerjakan tenaga kerja asing daripada lokal, yang berdampak pada peningkatan kemiskinan dan pengangguran di dalam negeri. Kesejahteraan jangka panjang, utang yang terus meningkat dapat mengancam kesejahteraan masyarakat di masa depan. Pembayaran utang yang tinggi dapat mengurangi dana yang tersedia untuk program sosial dan pembangunan yang langsung bermanfaat bagi rakyat. Point 3. Ketergantungan pada utang. Risiko keuangan. Ketergantungan pada utang luar negeri dapat menimbulkan risiko finansial, terutama jika terjadi fluktuasi nilai tukar atau kondisi ekonomi global yang tidak menguntungkan. Hal ini dapat memicu krisis utang jika pemerintah tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran. Kurangnya kesadaran pajak, rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak juga memperburuk situasi, karena pemerintah menjadi semakin bergantung pada utang untuk membiayai defisit anggaran. Point 4. Kebijakan fiskal dan pengeluaran. Kebijakan pengeluaran. Pemerintah perlu mereview kebijakan pengeluaran untuk memastikan bahwa utang digunakan secara efektif dan efisien. Banyak pengeluaran pemerintah yang tidak terarah dengan jelas, sehingga meningkatkan risiko pemborosan. Secara keseluruhan, meskipun utang luar negeri dapat memberikan suntikan modal penting untuk pembangunan, pengelolaan yang buruk dan ketergantungan berlebihan pada utang dapat berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.